Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Satria Haji dari kelompok 14 akan membahas mengenai al-istihsan. Pertama kita akan membahas apa itu definisi al-istihsan, kemudian bagaimana bentuk dan macam-macam al-istihsan, kemudian bagaimana kehujaan istihsan itu sendiri. Yang pertama itu definisi atau pengertian. Al-istihsan secara etimologis atau secara bahasa itu berasal dari kata hasuna yahsunu hasanan, yang artinya adalah kebaikan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, al-istihsan itu didefinisikan oleh kalangan para ulama. Salah satunya adalah Asy-Syatibi, itu mendefinisikan al-istihsan yaitu al-akhodu bimaslahatin juz'iyatin fi muqabilati dalili kulli, yang artinya adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Kemudian terdapat juga beberapa ulama, diantaranya ada ulama dari kalangan Maliki, ada juga kalangan dari kalangan Hanafi. Dari kalangan Imam Malik atau mazhab Maliki, diantaranya pertama itu ada Ibnu Al-Arabi yang menjelaskan bahwa istihsan ialah meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan karena ada perhitungan yang menentangnya di dalam sebagian dari ketetapannya. Itu adalah salah satu definisi dari kelompok Imam Mazhab Maliki. Kemudian ada juga dari Imam Hanafi atau Mazhab Hanafi, itu ada Al-Bazdawi yang mendefinisikan al-istihsan adalah meninggalkan keharusan menggunakan kias dan berpindah kepada kias yang lebih kuat atau mentaksis kias dengan dalil yang lebih kuat daripada kias tadi. Mengenai bentuk atau macam-macam istihsan itu dikutip dari Wikipedia. Pertama ada istihsan kiasi, yang kedua ada istisnai. Istihsan kiasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada kias kafi, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah kemaslahatan. Kemudian ada istisnai, yakni adalah kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Yang pada istisnai ini terdapat bentuk ini atau dibagi lagi menjadi 5. Di antaranya ada istihsan dengan nas, ada istihsan dengan ijma, dan ada istihsan dengan kedaruratan, ada istihsan dengan urf, ada juga istihsan dengan maslahah mursalah. Yang pertama dengan nas, yakni maknanya adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada nas yang mengecualikannya, baik nas itu Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian ada istihsan dengan ijma, maknanya adalah terjadinya sebuah ijma baik sharih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi kias atau kaidah umum. Kemudian istihsan kedaruratan itu yakni ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias demi memenuhi hajat yang darurat tersebut atau mencegah kemudaratan. Kemudian ada istihsan dengan urf atau konvensi yang berlaku umum, artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju hukum lain yang berbeda dengan urf yang umum berlaku, baik urf bersifat perkataan maupun perbuatan. Kemudian ada istihsan dengan maslahah mursalah, yaitu mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Kemudian kehujahan al-istihsan. Kehujahannya, untuk kehujahan al-istihsan itu jumhur ulama dari ulama Malikiyah dan Hanafiyah itu sepakat dan menetapkan bahwa istihsan adalah salah satu dalil syar'i yang dapat digunakan untuk hujjah dalam menetapkan hukum terhadap suatu yang telah ditetapkan kias atau keumuman nas. Sedangkan untuk Imam Hambali dan Syafi'i itu menolak istihsan untuk berhujjah dikarenakan istihsan dianggap menetapkan suatu hukum tanpa dasar yang kuat, hanya semata-mata didasarkan hawa nafsunya. Demikian penjelasan terkait al-istihsan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.